Pak Aam, saya mau nanya tentang hukum BPJS. Soalnya di tempat kerja saya disuruh bikin BPJS dan yang membayar adalah pihak perusahaan. Menurut Pak Aam bagaimana? Ya, kalau menurut hemat saya BPJS itu tidak haram. Kalau menurut hemat saya, memang ini masalah kontroversi. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak. Kenapa? Karena memang zaman Rasulullah belum ada BPJS itu, ya. Zaman Pak Harto saja belum ada, ya, BPJS itu. Jadi BPJS itu produk baru. Nah, produk untuk melindungi sebenarnya, melindungi kesehatan, melindungi masa depan, begitu. Zaman Rasulullah ini tidak ada. Sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah itu harus dijawab, ya. Nah, upaya untuk menjawab persoalan-persoalan baru disebut dengan ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad adalah badlul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin bistinbatil ahkam minal Qur'an was sunnah. Ijtihad itu adalah mencurahkan segala kekuatan intelektual, ya, mencurahkan segala pikiran untuk menjawab persoalan-persoalan baru, persoalan-persoalan yang bersifat kontemporer, kekinian, dengan mengambil isyarat-isyarat yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, itu namanya ijtihad. Nah, BPJS itu persoalan yang dikategorikan baru. Nah, dijawablah oleh para pakar. Jadi yang berhak menjawab itu para pakar, bukan orang awam. Karena pakar itu kan dia mengerti metodologinya, mengerti kerangka fikirnya, mengerti filosofinya. Nah, terhadap persoalan ini muncul dua pemikiran. Ada yang mengatakan BPJS itu haram, ada yang mengatakan BPJS itu halal. Kalau saya termasuk yang berpendapat BPJS itu halal. Ini merujuk kepada firman Allah yang mengatakan walyakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha walyaqulu qaulan sadida. Surat An-Nisa. Hendaklah kamu khawatir sekiranya kamu meninggalkan generasi yang lemah. Hendaklah kamu khawatir sekiranya kamu meninggalkan generasi yang tak berdaya. Lemah imannya, lemah hartanya, lemah kesehatannya, lemah pendidikannya. Kamu harus khawatir sekiranya kamu meninggalkan generasi lemah. Falyattaqullah, takwalah kamu kepada Allah, waliyaqulu qaulan sadida. Hendaklah kamu bicara benar. Menurut ayat ini bahwa kita harus memikirkan orang-orang setelah kita, anak-anak kita, keluarga kita harus pikirkan. Terbayang tidak kalau kita sakit, kita adalah sumber pencari nafkah. Nah, tabungan habis digunakan untuk berobat. Ya, aset habis dijual digunakan untuk berobat. Ya kan? Banyak kejadian begitu. Padahal menurut firman Allah, hendaklah kamu khawatir kalau kamu meninggalkan generasi lemah. Maka di antara solusinya adalah dibuka program untuk meringankan beban, yaitu program BPJS tadi, ya. Nah, yang harusnya bayar 20 juta, ya bayarnya mungkin cuma 500.000, 300.000, bahkan mungkin tidak bayar. Bukankah ini meringankan? Ya, bukankah ini meringankan? Jadi menurut hemat saya, BPJS itu nggak masalah. Apakah itu BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, tidak ada masalah dengan hal ini. Karena ini merupakan upaya untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi pada diri kita. Begitu. Ada yang bilang, nggak jelas itu dananya dari mana. Kalau kita per bulan bayar 60.000, baru 10 bulan kan 600 juta. Terus kita sakit, bayarnya 30 juta. Itu sisanya dari mana? Ya dari orang-orang yang uangnya tidak kepake. Ya,
dari uang orang-orang yang tidak terpakai. Dan orang yang bayar premi itu tidak pernah berharap dia sakit. Mendingan bayar per bulan 60-75 ribu tapi nggak sakit, gitu. Jadi orang yang bayar dan nggak kepake dia ridho kok. Ya, saya bayar per bulan terus nggak kepake, alhamdulillah, ridho, sok pakai sama orang-orang yang membutuhkan. Jadi di sini menurut saya ada unsur ta'awun. Bukankah ada ayat yang mengatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan? Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam keburukan. Jadi yang sering kali dipertanyakan itu haram karena nggak jelas duitnya. Kalau menurut saya jelas sih. Yang nggak jelas tuh apanya? Jelas. Misalnya saya baru bayar 10 kali, terus ya anak saya sakit, ya bayarnya 8 juta gitu. Padahal kan saya baru bayar 10 kali. Terus sisanya dari mana? Dari dana orang-orang yang tidak terpakai dana itu karena sehat-sehat begitu. Nah, ini kan namanya ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan, ya. Dengan dua alasan itu, pertama firman Allah yang mengatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan kamu tolong menolong dalam dosa. Itu dasar pertama. Dasar kedua adalah firman Allah yang mengatakan wal yasyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa, hendaklah kalian merasa khawatir sekiranya kalian meninggalkan generasi lemah. Jangan sampai kalau kita sakit, anak-anak kita, istri kita repot semuanya, ya. Maka kita harus melakukan antisipasi. Nah, antisipasi itu salah satu bentuknya dengan mengikuti program BPJS gitu. Jadi kalau menurut hemat saya BPJS itu halal kalau menurut hemat saya, ya. Tapi boleh jadi Anda bertanya ke narasumber lain, oh itu haram. Ya mungkin beliau punya alasan, ya. Saya punya alasan, orang itu punya alasan, dan ada rumus dalam usul fikih itu, al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak boleh dibatalkan oleh ijtihad. Jadi ijtihad saya, pendapat saya tidak bisa membatalkan orang lain. Sepertinya orang lain juga tidak bisa membatalkan ijtihad saya. Oleh karena itu orang yang berijtihad itu dua-duanya juga dapat pahala. Kalau benar, pahalanya A. Kalau salah, pahalanya B. Jadi dua-duanya lulus. Hanya yang satu dapat nilai A, yang satu dapat nilai B. Jadi kalau Anda memang di kantor itu ada program BPJS, apalagi preminya juga dibayar oleh kantor, ya ikut saja, kenapa tidak? Ya, kalau menurut hemat saya. Tapi terserah Anda ini mah, ya. Tapi itu pendapat saya. Wallahu a'lam bishawab.